Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Di sini hanya untuk bersenang-senang, jangan khawatir. Li Qiye terkekeh. Begitu ya, Ye Mingxi memaksakan senyum. Ia pikir tidak mungkin seorang pembawa cincin akan bersikap acuh tak acuh padanya. Pasti ada tujuannya. Tetapi jika Li Qiye mengatakan kebenaran, seseorang dengan kekuasaan dan wewenang seperti dia saat ini, pasti akan menimbulkan badai kemanapun dia pergi. Apakah kamu ingin pergi ke Gunung Suci Kecil? Ye Mingxi bertanya lagi. Naik ke sana. Li Qiye menatap gunung di kejauhan. Raja-raja di setiap generasi naik ke sana untuk memberikan penghormatan mereka kepada langit dan bumi. Anda tentu tidak perlu melakukan ini, Tuan Muda, tetapi cincin itu memerlukan segel tambahan sebelum mencapai potensinya yang sebenarnya. Ye Mingxi melirik cincin yang lebih dari sekadar simbol status. Ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, itulah sebabnya ia mampu bertahan selama jutaan tahun. Tidak masalah, cincin murah ini sudah bagus seperti sekarang. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Yang lain mungkin berpikir bahwa Li Qiye gila karena penilaiannya terhadap cincin itu. Di sisi lain, Ye Mingxi tahu bahwa Li Qiye memiliki pemahaman penuh tentang cincin itu. Hal itu membuatnya semakin menakutkan. Dia merasa bahwa Li Qiye cukup menakutkan dan tegas. Tidak disangka, Tuan Muda. Mingxi ragu-ragu sebelum berbicara, tetapi, Tuan Muda, jika Anda ingin mewakilinya, Anda tetap memerlukan segel untuk menunjukkan kekuatan aslinya, tidak semua orang bisa menemani Anda. Ye Mingxi seharusnya bukan orang yang mengatakan ini, tetapi dia memilih melakukannya karena hubungannya dengan teladannya. Menurunkannya, Li Qiye mengusap dagunya dan penulisnya, itu bisa ditebak, siapapun yang menang akan mendapatkan cincin itu. Atau, aku bisa membuangnya di jalan. Bagaimana alur ceritanya tentang memilih penerus? Sama sekali tidak. Ye Mingxi mulai berkeringat dan berkata dengan tangannya, Tuan Muda, Anda tidak boleh melakukannya. Cincin itu berkaitan dengan kemakmuran negeri dan rakyatnya. Satu kesalahan saja akan membuat orang merata. Mohon pertimbangkan kembali. Tidak apa-apa, bahkan jika aku membuangnya, biksu palsu itu akan datang dan mengambilnya. Li Qiye mengangkat bahu. Ye Mingxi menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Pria ini sepertinya benar-benar akan melakukan hal seperti ini karena dorongan hatinya. Tuan Muda, Anda adalah orang yang berbudi luhur. Ye Mingxi berkata, saya yakin Anda akan memilih orang lain yang berbudi luhur dengan Anda demi tanah ini. Berhentilah, jangan menyanjungku, aku tidak peduli dengan kelangsungan hidup tanah suci Buddha dan lagi pula ini bukan giliranku. Li Qiye memotongnya. Ye Mingxi tetap diam. Seluruh kejadian ini terlalu menggelikan baginya. Kau tampaknya sangat peduli dengan tanah suci. Li Qiye tersenyum. Ya, Tuan Muda, sarang yang tumbang tidak akan bisa menghasilkan telur utuh. Jika tanah suci runtuh, maka Valen Leaf dan Vajra juga akan runtuh. Lalu apa pendapatmu tentang menjadi penerus? Senyum Li Qiye semakin lebar. Tidak, aku tidak bisa. Saya lemah dan tidak bisa memikul tanggung jawab. Anda bercanda, Tuan Muda. Ye Mingxi panik dan menolak. Kau sama sekali tidak memikirkan hal ini. Li Qiye menatapnya. Ye Mingxi menyadari bahwa Li Qiye serius. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Semua orang menginginkan benda dengan kekuatan sebesar itu, tetapi saya tidak dapat menerimanya. Itu akan mendatangkan malapetaka pribadi di atas kekacauan di tanah suci. Kalau begitu aku akan menjadi orang berdosa. Jawaban ini datang dari hati. Dia tidak mencari-cari alasan. Bagi yang lain, ia pasti kuat dan setingkat dengan Grandmaster keempat. Saya sendiri tahu bahwa ia jauh dari kata cukup. Jalur kultivasinya berhenti di sini. Jika dia memiliki cincin itu akan berakhir dengan kematian dan kehancuran tanah suci. Pola pikirmu langka. Li Qiye mengangguk, banyak sekali orang lain yang menginginkan cincin itu. Ye Mingxi tidak mengatakan apa-apa. Posisinya di Vajra membuat topik ini menjadi sensitif. Karena dia memiliki lebih banyak informasi, dia tahu lebih baik daripada komentar sembarangan. Apa yang terjadi ketika cincin itu memiliki penerus baru? Tanya Li Qiye.
Bukan Anda, Tuan Muda. Ye Mingxi tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak perlu, tetapi dia tetap bertanya. Benar, tapi aku bisa memilih penerus berikutnya, kan? Li Qiye terkekeh. Ya, Ye Mingxi mengangguk, itu membuat proses penyegelan menjadi penting karena cincin itu saja tidak cukup untuk menghalangi orang lain. Bentuknya yang kuat akan membuat segalanya lebih lancar. Itu tergantung siapa yang memegang cincin itu. Bagiku, berkuasa atau tidak, itu bukan masalah sama sekali. Jawab Li Qiye. Aku tidak begitu mengerti, kata Ye Mingxi. Tidak apa-apa, ada beberapa orang yang ingin mati, jadi saya akan membantu mereka. Mata Li Qiye bersinar terang karena gel. Ye Mingxi menggigil setelah mendengar ini, sudah membayangkan potensi pembunuhan dan pembunuhan. Li Qiye mengatakan bahwa bahkan tanpa pemberdayaan, generasi berikutnya tetap tidak akan memiliki masalah. Alasannya sederhana, Li Qiye akan membantai siapapun yang mencoba menghentikan mereka. Ye Mingxi tahu bahwa Li Qiye akan mampu memenuhi janjinya terlepas dari kekuatan lawan. Ini pasti akan mengubah tanah suci. Darah akan mengalir seperti sungai. Bau darah tak akan tertahankan. Tuan Muda, Anda tidak perlu melakukan ini. Proses penyegelan bukanlah pilihan yang buruk. Ye Mingxi tersenyum masam. Dia tidak ingin secara brutal menguasai tanah suci. Kerugiannya akan sangat besar. Menurutmu, berapa banyak orang yang akan menerima dengan cara damai? Jawab Li Qiye. Ye Mingxi merasa bahwa otoritas tertinggi terlalu menggoda, tidak ada orang atau sekte yang mampu menolaknya. Masalahnya hanya siapa yang akan memulai lebih dulu. Bagaimana kabarnya? Li Qiye menenangkan pikirannya. Saya adalah murid tanah suci Buddha dan akan mendengarkan serta mematuhi tanpa motif tersembunyi apapun. Yingxi bersujud tanpa ragu-ragu. Dia cukup pintar untuk memahami maksud Li Qiye. Baiklah, saya hanya bertanya. Li Qiye tersenyum. Saya akan melakukan yang terbaik. Mingxi dengan hormat menyatakan kesetiaannya. Li Qiye mungkin tidak membutuhkan bantuannya, tetapi dia bisa sangat berguna selama merebut pengganti berikutnya. Orang pintar sepertimu jarang ada saat ini. Orang yang tahu sopan santun dan kedudukannya bahkan lebih jarang lagi, kata Li Qiye. Ye Mingxi berdiri dengan pose hormat dan tidak menanggapi. Baiklah, aku akan melihatnya nanti kalau sudah waktunya. Li Qiye akhirnya menyimpulkan. Ini adalah berkah bagi seluruh rakyat, terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Muda. Ye Mingxi menghela napas lega. Li Qiye ingin pergi setelah percakapan itu tetapi pengunjung lain datang. Tuan Muda, ini saudara ketiga saya. Putra mahkota yang berdiri di ambang memperkenalkan. Pangeran ketiga tampak lebih agung dibandingkan dengan putra mahkota, mengenakan jubah bangsawan yang ketat. Dia memiliki wajah yang tegas dengan mata yang cerah. Ada aura bangsawan dan keganasan dari medan perang di sekelilingnya. Aura yang mengesankan ini dapat dimengerti. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun bertempur di perbatasan dan memimpin pasukannya meraih banyak kemenangan. Di sisi lain, putra mahkota itu tampak seperti seorang sarjana yang lemah, memiliki ciri alih-alih keganasan. Ini berarti auranya lebih rendah dibandingkan dengan adiknya. Terlebih lagi, membujuk pangeran ketiga lebih kuat karena bakatnya yang unggul. Ia memperoleh lebih banyak sumber daya sebagai hasilnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Raja Matahari kuno lebih dicintai daripada kakak laki-lakinya. Hal ini mengarah pada posisi yang kurang menguntungkan bagi sang putra mahta. Wajar saja jika banyak pejabat sipil dan militer yang memilih untuk mendukung pangeran ketiga. Dia secara objektif luar biasa selain menjadi pemimpin yang ulung. Dia mungkin bisa memimpin Vajra menuju kejayaan yang lebih besar. Salam, utusan sabar. Mohon maaf atas ketidakhadiran saya karena saya tidak tahu kedatangan Anda. Pangeran ketiga menundukkan kepalanya. Dia segera datang setelah mendengar tentang kehadiran Li Qiye. Pria benar-benar memainkan peran penting saat ini. Kunjungi situs web baru untuk novel baru. Terlebih lagi, mereka memiliki hubungan yang bermusuhan. Pertama, Li Qiye terlalu dekat dengan putra mahkota, tetapi yang terpenting, dia menghancurkan dua faksi dan membunuh putri kedua. Ingat, Li dan Zhang berada di pihak pangeran ketiga. Berkat dukungan mereka, sang pangeran mampu memperoleh lebih banyak dukungan dari para bangsawan di metropolis. Ini membangun fondasi yang baik untuk masa depannya. Sayangnya, kedua klan tersebut mengalami kemunduran setelah kematian pemimpin mereka. Hal ini, pada pasangan, memberikan pukulan telak bagi pangeran ketiga.
Selain itu, sebagai utusan pedang, Li Qiye memiliki status yang kuat di Fajra. Sekarang, karena dia tampak dekat dengan putra mahkota, banyak orang di istana percaya bahwa dia seharusnya mendukung putra mahkota. Hal ini menyebabkan para bangsawan netral mulai memilih putra mahkota sebagai gantinya. Terjadi perubahan mendadak antara kedua kandidat. Pangeran ketiga merasakan adanya krisis yang akan datang sebagai akibatnya. Oleh karena itu, ia segera datang menemui Li Qiye dan bertindak dengan sengaja untuk menunjukkan niat baiknya. Sebelumnya, ia ingin bertanggung jawab atas penyambutan Li Qiye. Sayangnya, tanggung jawab ini justru diberikan kepada putra mahkota oleh sang pangeran. Putra mahkota tentu saja mengetahui niat pangeran ketiga tetapi tidak dapat menghentikannya. Tidak perlu formalitas. Li Qiye meliriknya dan mengangguk. Dulu, aku sedang mempersiapkan pesta untuk menghilangkan rasa lelah perjalananmu. Pangeran ketiga berkata dengan antusias. Putra mahkota tersenyum licik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Terserah pada Li Qiye. Tidak perlu. Li Qiye menjadi pangeran ketiga. Yang terakhir tidak menyerah dan agresif, saya yakin Anda belum terbiasa dengan istana kekaisaran. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi hal terbaik bagi Anda adalah memenuhi tugas Anda sebagai seorang pangeran. Li Qiye melambaikan tangannya. Pangeran ketiga cukup cerdas untuk langsung memahami Li Qiye. Ini bukanlah jawaban yang diinginkannya. Li Qiye mengabaikannya dan pergi, meninggalkan sang pangeran yang ekspresinya terus berubah. Putra mahkota, di sisi lain, menghela napas lega dan mengikuti Li Qiye. Ye Mingxi melihat ini dan menggelengkan kepalanya. Dia berbaring di kursinya dan menutup matanya. Ekspresi pangeran ketiga menjadi buruk. Dia menarik napas dalam-dalam dan pergi juga. Li Qiye tidak bisa lebih jelas lagi, baginya untuk tetap menjadi pangeran dan berhenti memikirkan tahta. Dulu, dia tidak peduli dengan junior yang tidak disebutkan namanya ini. Sayangnya, orang itu sekarang adalah utusan pedang. Fajra. Sayangnya, dia tidak mengingatkan Li Qiye. Bagaimana mungkin dia bersedia tetap menjadi seorang pangeran? Dia tidak mengizinkan orang yang lebih rendah untuk menduduki tahtanya. Dia datang untuk berdamai dengan Li Qiye dan mengira dia bertindak serendah mungkin. Sayangnya, Li Qiye tidak memberikan muka. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan, seorang pria dengan statusnya tidak dapat menerimanya. Setelah dia meninggalkan taman dan tidak ada seorang pun di sekitarnya, seorang ahli strategi berbisik, "Yang mulia, sepertinya utusan pedang ini telah memutuskan untuk membantu putra mahkota." Sikap acuh tak acuh Li Qiye hanya bisa mengundurkan diri demikian, suatu bias yang jelas terhadap putra mahkota. Pangeran ketiga tercengang, masih kesal karena antusiasme dan ketulusannya ditanggapi dengan hinaan. Dia menggunakan wajahnya yang hangat untuk menghangatkan pantat seseorang yang dingin dan tidak dihargai. Ini adalah perkembangan yang tidak menguntungkan. Sang ahli strategi melanjutkan, utusan pedang itu mewakili kuil dan keinginan para leluhur. Saya yakin Yang Mulia akan menentukan keputusan awalnya. Konon, Archaic Sun King sudah lama ingin menggantikan penerusnya. Ia tidak mengirimkan perintah itu karena tidak ingin melanggar tradisi. Sikap raja menjadi sumber motivasi bagi pangeran ketiga. Ia berpikir bahwa ia memiliki kesempatan untuk merebut tahta. Nah, utusan pedang ini mungkin sedang mempengaruhi raja dan menghentikannya dari melakukan hal itu. Kuil leluhur bukanlah satu-satunya hal yang penting. Sang pangeran mengerutkan kening, jangan lupakan perkemahan perang dan balai bela diri. Dalam Fajra, di luar raja, cabang ketiga ini mempunyai pengaruh besar terhadap arah dinasti. Jadi, jika pangeran ketiga menginginkan mahkota, ia membutuhkan dukungan cabang-cabang pohon. Apa rencanamu, Yang Mulia? Tanya sang ahli strategi. Percepat. Pangeran berkata dengan serius, apakah saudara Hu Ben sudah kembali? Saya ingin menemuinya secara langsung. Pengobatan yang sukses di Fajra membutuhkan persetujuan dari 3 cabang. Berikutnya adalah persetujuan dari 5 divisi, atau setidaknya mayoritas yang jelas. Akhirnya, kandidat ini akan diumumkan ke Secret Mountain untuk keputusan akhir. Biasanya, langkah terakhir ini hanya formalitas karena Gunung Suci hampir selalu menyetujuinya. Gunung Suci tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Gunung Suci hanya akan ikut campur jika Fajra kehilangan kendali atas tanah suci. Kesalahan yang dilakukan raja atau Fajra juga bisa menjadi pemicu lainnya.
Pangeran ketiga menatap lebih dalam ke dalam istana dengan serius. Baginya, anak panah itu telah terbunuh dan tidak dapat dihentikan. Yang mulia, bagaimana dengan kuilnya? Sang ahli strategi sedikit khawatir. Tentu saja, kuil leluhur, balai bela diri, dan kam perang adalah tiga pilar Vajra. Ketiganya telah menggabungkan Vajra dari generasi ke generasi. Namun, dalam proses suksesi, kuil leluhur masih memiliki pengaruh terbesar. Balai bela diri berfokus pada pelatihan bakat untuk menghasilkan para ahli Vajra. Mayoritas bangsawan dan pengawal kerajaan berasal dari lembaga ini. Mereka setia dan perkasa. Adapun War Camp, itu adalah legiun Vajra yang terkuat, sangat penting dalam menghadapi musuh asing dan mempertahankan tanah air. Meskipun demikian, keduanya tidak memiliki bobot yang sama dibandingkan dengan kuil leluhur dalam hal pengarahan Vajra. Hal ini terutama berlaku untuk keputusan penerus. Tanpa persetujuan kuil, dukungan dari War Camp dan Martial Hall masih belum cukup. Bagaimanapun, para leluhur di kuil adalah kekuatan tempur Vajra yang sebenarnya. Itulah sebabnya sang ahli strategi tetap khawatir pada pangeran ketiga. Li Qiye memiliki pedang itu, jadi sampai batas tertentu, ia mewakili kuil. Pangeran ketiga sangat hebat tetapi ia kekurangan satu hal, senioritas. Kakak laki-lakinya memiliki klaim yang lebih kuat terhadap tahta menurut aturan Vajra. Hal ini hanya dapat dibatalkan oleh kuil. Bahkan raja sendiri tidak memiliki wewenang ini. Sebelumnya, kelebihan pangeran ketiga sudah jelas karena prestasinya yang luar biasa. Ia mendapat dukungan dari pejabat istana dan bangsawan. Banyak sekte di divisi roh ilahi berada di pihaknya. Di sisi lain, putra mahkotanya tampak biasa saja jika dibandingkan. Yang lain tetap bersikap netral terhadapnya. Itulah sebabnya banyak yang mengira kemungkinan dia digantikan oleh pangeran ketiga sangat tinggi. Hanya saja perkembangan terakhir yang disebabkan oleh Li Qiye mengubah segalanya. Pihak-pihak yang netral mulai bergabung dengan faksi putra mahkota karena Li Qiye. Kita lihat saja siapa yang akan menang pada akhirnya. Pangeran ketiga menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, tunggu saja, tidak akan lama lagi. Dia tidak punya jalan keluar saat dia memulai persaingan memperebutkan tahta. Pemenangnya akan mendapatkan segalanya, menjadi raja atau kehilangan kepalanya. Lagi pula, semua orang tahu tentang ambisinya. Bahkan jika dia ingin menyerah, para pengikutnya belum tentu setuju. Ditambah lagi, hidupnya tidak akan mudah setelah putra mahkota resmi menjadi raja karena berbagai kecurigaan. Itulah mengapa hal ini hanya bisa berakhir dengan kematian dirinya sendiri atau putra mahkota. Apa maksudmu, Yang Mulia? Sang ahli strategi tetap bingung. Li Qiye bukan lagi seorang utusan pedang. Sang pangeran mengerutkan kening, dia tidak bisa mewakili seluruh kuil. Katakanlah, kita memiliki dukungan dari seorang leluhur, itu tidak berarti apa-apa. Nenek moyang yang mana? Sang ahli strategi kembali bersemangat. Kau akan segera tahu, bahwa Li Qiye tidak akan bisa bersikap sombong dalam waktu lama. Dia bukan apa-apa tanpa pedang itu. Tatapan mata sang putra mahkota berubah menjadi pembunuh. Dalam sejarah Vajra, saat para jenius tumbuh dewasa dan kuat, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki kuil leluhur. Rupanya sang pangeran telah memperoleh bantuan dari sana. Saya merasa tenang sekarang setelah mendengar ini, Yang Mulia. Kita pasti akan menang, kata sang ahli strategi. Pangeran ketiga memiliki segalanya, hanya kekurangan angin timur. Tahta akan menjadi miliknya dengan bantuan kuil leluhur. Kami akan segera mendapat jawaban. Sang pangeran berencana membunuh Li Qiye terlebih dahulu. Orang itu adalah ancaman dalam segala situasi. Lebih baik memastikannya. Ya, semua orang akan menunggu perintahmu. Sang ahli strategi merasa yakin. Sang pangeran pasti mendengar sesuatu dari seorang leluhur di kuil. Munculnya utusan pedang mengubah lanskap politik dan arus bawah di Vajra. Bahkan perbatasan yang tenang pun memiliki aktivitas. Akhir-akhir ini, Vajra tidak terlalu mempermasalahkan perbatasan. Kebanyakan olok-olok hanya terjadi pada pertikaian kecil. Hari ini, di sisi sekte kebenaran, ada gambaran besar binatang suci yang berkumpul di wilayah tersebut. Gambar itu merambah wilayah Vajra. Apa yang terjadi? Banyak yang terkejut. Itu benar. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Gambar itu terus menyebar tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Apakah mereka sedang bergerak? Yang lain menjadi takut. Raites dan Vajra adalah dua kekuatan terkuat di wilayah selatan West King.
Mereka menguasai 2 dari 3 wilayah yang tersedia. Raites terbentuk kemudian tetapi bangkit dengan cepat. Ia memiliki 3 penguasa Dao dan bahkan melampaui Vajra pada beberapa generasi. Gunung tidak mungkin memiliki 2 harimau. Oleh karena itu, kedua belah pihak terus bertempur. Pertikaian kecil tidak pernah berhenti. Namun, Buddha Agung dan Maha Suci pernah bercampur aduk. Hal ini membawa kedamaian di negeri itu selama beberapa waktu. Nah, fenomena visual ini tampak seperti provokasi yang terang-terangan. Ledakan, bayangan itu membesar dan membesar, hampir menutupi seluruh tanah suci Buddha. Apakah perang akan datang? Istana Vajra menjadi semakin gugup. Tidak mungkin. Seorang tokoh besar yang sudah lama meninggal berkata, setelah kedua pemimpin tertinggi melawan Black Tides bersama-sama, kita sekarang hampir menjadi aliansi. Itu tidak bisa menjadi deklarasi perang. Akhirnya, bayangan itu berubah menjadi bayangan besar dan berkata, aku akan melakukan perjalanan ke timur untuk mendaki gunung suci kecil. Jangan mengecewakanku, para jenius dari tanah suci. Suaranya mendominasi dan penuh percaya diri. Rasanya seperti seorang tiran muda yang berdiri di antara awan, menatap ke bawah ke tanah suci dan kejeniusannya. Para anggota tanah suci menjadi emosional. Itu bukan pernyataan perang, hanya tantangan langsung dari satu orang. Tantangan ini datang secara tak terduga. Para jenius dari berbagai kekuatan di Vajra tidak mengetahuinya. Pada tahun-tahun sebelumnya, karena kedua dewa tertinggi bekerja sama, hubungan antara Vajra dan Yang Mulia menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Saat ini, mereka tidak sedekat dulu, tetapi perdamaian masih ada. Pertikaian kecil hanya terjadi antara sekte-sekte kecil dan negara-negara di perbatasan. Itu tidak memengaruhi keseluruhan rencana. Tantangan yang provokatif ini bukanlah pernyataan perang. Namun, hal itu dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya. Siapa mereka? Beraninya mereka meremehkan kita, kata seseorang dengan geram. Itu Sion yang benar. Yang lain menarik napas dalam-dalam setelah mendengar suara sombong itu. Mereka yang mendengar nama ini terkejut, baik itu para jenius papan atas maupun para pembudidaya kuat, baik yang muda maupun yang tua. Dia ingin menantang tanah suci kita. Para jenius yang marah mulai bertobat. Gelar ini mengerikan dan menakutkan di selatan. Bahkan, mereka yang berasal dari 8 kerajaan timur liar pernah mendengarnya. Ia adalah murid langsung dari Raites Supreme. Konon katanya ia pernah bertarung melawan sekitar 3.000 jenius tanpa pernah kalah satu kali pun. Ia menjadi jenius yang tak tertandingi di wilayahnya. Ini bahkan bukan hal yang paling mengejutkan. Kemudian, dia mengalahkan para pemimpin sekte Raites juga. Ini membuatnya terkenal di Eight Desolaces. Banyak yang meyakini bahwa dialah orang nomor 1 di antara generasi muda Raja Barat Selatan. Kekuatannya membuat rekan-rekannya menundukkan kepala. Generasi tua yang berjuangnya hanya memberikan pujian, bahkan para leluhur. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi penguasa keempat dari Raites. Semua ini memuncak dalam suasana yang dimaksudkan bagi para anggota muda Tanah Suci. Bahkan yang paling berbakat dan sombong pun tutup mulut. Kepercayaan diri mereka goyah ketika berpikir untuk menghadapinya. Siapa yang tahu ada orang di Tanah Suci yang benar-benar dapat mengalahkannya saat ini? Tidak adil. Seorang jenius muda berkata, tuannya adalah seorang maha kuasa. Kami tidak punya permainan kata-kata. Secara logika, lawan dari Raites Sion seharusnya adalah murid dari Buddha Supreme. Masalahnya, tidak seorang pun pernah mendengar bahwa Buddha Supreme memiliki murid. Jadi, tanggung jawabnya jatuh pada semua orang di Tanah Suci. Apa yang tidak adil tentang hal itu? Dia menantang seluruh Tanah Suci kita. Jika tidak ada seorang pun jenius yang berani menjawab tantangan itu, sekte kebenaran akan merebut semua pusat perhatian. Seorang ahli yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Para jenius muda menjadi frustrasi setelah mendengar ini. Sang pewaris dengan berani menantang mereka semua. Jika tidak ada yang bisa melawan, reputasi Tanah Suci akan hancur. Dalam hubungan historis antara Tanah Suci dan orang benar, yang pertama biasanya menang. Generasi ini mungkin berbeda jika Tanah Suci tidak memiliki bakat yang sebanding. Siapakah yang akan melawannya? Baik yang muda maupun yang tua mulai mencari-cari calon yang dapat mengibarkan panji Tanah Suci. 4 orang jenius. Semua orang langsung teringat pada kelompok ini. Huben dari Vajra, anak Buddha Jangkrik Emas, anak suci hantu,
dan Dugulan dari Akademi Dualitas. Mereka adalah para jenius terkuat di Tanah Suci. Mereka memiliki peluang tertinggi untuk bersaing melawan Raite Sion. Bisakah mereka melakukannya? Beberapa orang masih merasa ragu dengan kemampuan mereka. Ini bukan penghinaan terhadap kemampuan mereka. Namun, semua orang tetap berpikir bahwa mereka kurang memiliki sesuatu dibandingkan dengan keturunannya. Saya pikir ada peluang jika mereka bertarung bersama. Seorang petualang tua berkata dengan ragu. Apakah mereka benar-benar akan bekerja sama? Kelompok itu berpikir bahwa hal ini tidak mungkin. Para jenius papan atas bersikap sombong dan arogan karena bakat bawaan mereka. Sudah saatnya bagi mereka untuk memikul beberapa tanggung jawab. Seorang senior berpikir bahwa ini adalah kesempatan baik bagi keempatnya untuk berlatih. Salah seorang leluhur mengangguk setuju, benar. Jika salah satu dari mereka dapat menghentikan Raite Sion, orang itu mungkin akan mewarisi warisan Tanah Suci pada hari kemudian. Kerumunan orang menjadi terkejut. Karena Buddha Agung masih belum memiliki murid, sebagian besar percaya bahwa ia masih mencari kandidat yang cocok. Ini bisa menjadi kesempatan besar bagi generasi muda. Suatu penampilan yang terpuji terhadap turunannya mungkin akan menghasilkan murid Buddha tertinggi. Dalam skenario yang sedikit lebih buruk, mereka masih dapat bergabung dengan Secret Mountain dan memiliki masa depan yang cerah. Siapa di antara keempatnya yang akan memanfaatkan kesempatan ini? Semua orang di Tanah Suci mulai membicarakan topik ini. Keempat jenius itu belum benar-benar mengalahkan satu sama lain, tidak seorang pun tahu peringkat kekuatan mereka. Harusnya Hu Ben, seseorang yang tinggal di metropolis dan bekerja di pengadilan berharap Hu Ben mampu mengatasi krisis ini. Bagaimanapun, Hu Ben mewakili Fajra, pemimpin Tanah Suci saat ini. Fajra berada pada tekanan terbesar untuk menangani masalah ini. Dalam hal strategi militer dan pertempuran, saya yakin tidak ada masalah menempatkan Hu Ben sebagai nomor satu. Ini mungkin tidak terjadi dalam duel. Leluhur lainnya tidak setuju. Bagaimana dengan anak Buddha jangkrik emas? Orang lain berkata, dia yang termuda tetapi seharusnya memiliki bakat dan minat yang paling besar pada agama Buddha. Mungkin dia akan dapat memanfaatkan kitab suci Buddhamisasi sebaik-baiknya. Saya setuju. Yang lain mengangguk setuju. Buddhamisasi versus pemakan kejahatan, sungguh menarik. Kata salah satu leluhur. Diana Dao, penguasa Tanah Suci memperoleh Buddhamisasi dari 4 kebenaran tertinggi, yang memungkinkan seseorang menjadi seorang Buddha. Ia memiliki prestasi luar biasa di jalan ini. Secara kebetulan, Dewa Dao yang benar memiliki kitab suci tertinggi lainnya dari sumber yang sama, Evil Devourer. Kitab suci itu memiliki total 7 bab. Buddhamisasi dan Evil Devourer telah bersaing selama jutaan tahun melalui para jenius yang mempelajari seni masing-masing. Saat ini, Raite Sion sedang mempelajari Evil Devourer. Jika Golden Cicada Buddhist Child dapat menggunakan Buddhamization, dia akan memiliki kesempatan. Apakah dia sudah mempelajarinya? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Saya yakin begitu, karena berasal dari kuil naga emas, latar belakangnya sudah cukup bagus. Dia memiliki semua hak istimewa dalam hal ini. Banyak orang lain yang memiliki asumsi ini. Perdebatan dan diskusi bermunculan di seluruh Tanah Suci, siapa yang mampu menghentikan Raite Sion? Jawabannya difokuskan pada 4 orang jenius. Namun, orang-orang memiliki pendapat yang berbeda mengenai keempat orang ini. Sebagian mengatakan Hu Ben pasti mampu melakukannya, sebagian lagi menilai lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang terkuat pastilah kakak pertama dualitas, Dugulan. Seorang petualang berkata, hal ini mendapat dukungan, terutama dari para siswa duality. Mereka mengira bahwa kakak perempuan mereka akan mampu menangani Raite Sion. Yang lain dikemukakan oleh seseorang, tuan-tuan, jangan lupa bahwa di luar keempat orang jenius tersebut, kita mempunyai seorang pencipta yang ajaib. Siapa? Seorang anggota kerumunan tidak dapat menyebutkan siapapun yang setingkat dengan keempat orang jenius itu. Yang disebut sebagai putra keajaiban, Li Qiye. Dia juga disebut si ganas oleh orang-orang. Pembicara pertama menjelaskan lebih lanjut. Yang lain menggelengkan kepalanya dan tidak setuju, itu penilaian yang tinggi untuknya. Dia tidak mungkin dibandingkan dengan 4 jenius besar, terutama Raite Sion. Apakah kamu lupa bahwa Li Qiye telah menghancurkan 2 rumah besar beberapa hari yang lalu?
Pendukung Li Qiye melanjutkan, siapa yang dapat memenangkan rekor pertempuran ini? Tentu saja bukan keempat jenius itu. Kerumunan saling bertukar pandangan. Tentu saja, Li Qiye benar-benar menginjak-injak dua faksi sendirian. Jangan lupakan banyaknya keajaiban yang telah dilakukannya sebelumnya. Mungkin keajaiban lain akan terjadi dan dia akan mengalahkan keturunannya. Pria itu sangat percaya pada Li Qiye. Tidak mungkin. Mayoritas tidak merasakan hal yang sama, itu adalah armor dari Wisword yang berhasil, bukan kekuatan pribadinya. Benar, Li Qiye hanyalah seorang penakluk atau penjahat, seorang makhluk tercerahkan. Sepele, keturunannya bisa membunuhnya dengan satu jari. Prasangka tetap ada karena melatih Li Qiye. Ini adalah kasus para bangsawan generasi sebelumnya yang memandang rendah kaum baru. Mereka berpikir bahwa Li Qiye hanya mengandalkan bantuan eksternal. Kudengar Wisword ingin menjual armor ini, dia tidak ada apa-apanya tanpa armor ini. Murid manapun dari dualitas bisa mengalahkannya. Seorang ahli muda menyombongkan diri. Kita tidak seharusnya menaruh harapan pada sesuatu yang tidak nyata dan tidak pasti. Untuk menantang seorang jenius hebat seperti sang keturunan, diperlukan tingkat bakat yang sama. Seorang leluhur juga tidak setuju. Pertarungan ini menyangkut reputasi dan prestise tanah suci. Seorang petualang lemah seperti Li Qiye tidak sanggup memikul tanggung jawab ini. Selama bermain, berita lain datang dari perbatasan, tantangan tertulis resmi telah tiba. Surat tantangannya sudah ada di sini sekarang. Hal ini menggembirakan para anggota Tanah Suci karena menjadikan tantangan tersebut resmi. Siapa yang akan menerima surat itu? Seseorang memikirkan masalah ini. Berbagai kekuatan tetap diam, demikian pula dengan para jenius teratas. Semua orang tahu bahwa kekalahan hanya akan terjadi dari sini. Para jenius terkuat mereka tidak percaya diri melawan keturunannya. Mereka akan terintimidasi sebelum pertempuran dimulai. Sekarang ada di dataran tinggi Kaisar Buddha. Surat itu merupakan tanah suci tanpa perlawanan. Surat tantangan telah sampai di Gunung Suci kecil di bawah komando keturunan agung. Apakah para pahlawan tanah suci ingin menerimanya? Orang yang membawa surat itu mengumumkan dengan keras. Sekarang di Gunung Suci kecil, situasinya memanas. Beberapa orang mulai gelisah. Lokasi yang paling suci tentu saja Gunung Suci. Sayangnya, tidak seorang pun tahu di mana lokasinya sehingga mustahil untuk mengirim surat ke sana. Sebagian besar memilih pergi ke Gunung Suci kecil untuk berbagai keperluan. Lokasi tiruan ini hanya kalah dari lokasi aslinya. Tempat ini memiliki banyak gengsi karena keempat penguasanya tinggal di sana dan menggunakannya sebagai markas mereka. Upacara-upacara penting dari Vajra juga diadakan di sana, termasuk pengobatan. Singkatnya, Gunung Suci kecil memiliki status khusus dan sakral di benak setiap orang. Oleh karena itu, keberadaan surat ini merupakan provokasi yang nyata bagi semua orang jenius di Tanah Suci. Kita harus berjuang. Kita tidak bisa diam dan menyaksikan semua ini terjadi. Seorang jenius menyatakan meskipun tahu kekalahannya sudah tidak dapat dielakkan. Beraninya dia meremehkan Tanah Suci Buddha. Mari kita tumpahkan darah kita daripada menjadi kura-kura yang bersembunyi di dalam pertempuran. Yang lain melangkah maju. Benar, kita mungkin kalah secara individu, tetapi 100, tidak, 1000 lainnya bisa datang. Dia menantang 3000 jenius di Raites, kan? Kalau begitu mari kita kumpulkan 30.000 jenius untuk melawannya. Semakin banyak tongkat, semakin kuat apinya. Aku yakin kita akan mampu menghentikannya. Beberapa orang mulai merencanakan. Anak-anak muda itu mengungkapkan kemarahan mereka. Namun, belum ada seorang pun yang menerima surat itu. Melakukan hal itu berarti memikul tanggung jawab yang serius. Kehilangan berarti membuang muka Tanah Suci dan menjadi pendosa yang tercatat dalam sejarah. Tanah Suci saat ini masih kekurangan pemimpin yang dapat menangani tanggung jawab sebesar ini. Beberapa leluhur dapat melihat keraguan mereka. Tentu saja, sulit untuk menyalahkan mereka mengingat taruhannya. Maafkan kami karena tidak ada sinyal meskipun Anda telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai di sini. Akhirnya, jawaban datang dari Duality Academy. Pembicaranya memiliki suara yang menyenangkan namun tajam. Jika Anda ingin bertanding, saya, Dugulan, akan menghibur Anda. Saya menerima surat tantangan itu. Suaranya tenang dan agung bagaikan aliran laut. Para pendengar merasakan jantung mereka mendidih. Kakak pertama, untuk siswa Duality berteriak.
Kakak pertama akhirnya keluar dari pelatihan isolasinya. Kata yang lain, dia akan mampu dengan bangga mengibarkan panji akademis kita. Beberapa orang hampir meneteskan air mata. Emosi yang sama dapat ditemukan di seluruh tanah suci. Sungguh membuat frustrasi dan memalukan bagi para anggotanya karena tidak ada satupun yang berani menerima tantangan tersebut. Kini, Dugulan maju dan menerima tanggung jawab, berhasil merebut hati rakyat. Dugulan maju selama krisis dan menerima surat tantangan, sehingga memperoleh dukungan massa dalam prosesnya. Hanya dialah yang memiliki tanggung jawab besar, sebuah bukti ketegasannya. Dia sama beraninya dengan pria manapun, tidak, bahkan lebih berani lagi. Seorang pria berkata dengan emosional, Duality Academy sesuai dengan ketenarannya. Sulit bagi siapapun untuk dibandingkan dengannya. Seorang leluhur memberinya acungan jempol. Solidaritas di tengah hujan dan angin. Ia berbicara kepada seluruh dunia, pertempuran semakin dekat, para pahlawan tanah suci. Sudah saatnya bagi kita untuk menghadapinya bersama-sama. Panggilannya yang menggema di telinga banyak orang jenius. Peri Dugu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perintahmu. Kata seorang jenius, kami akan berdiri bahu-membahu dengan kalian, sampai titik darah penghabisan kami, kata yang lain. Benar sekali, kami tidak akan pernah goyah, kami perlu memberitahu orang benar bahwa tanah suci Buddha bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh. Kami siap mati, demi tujuan ini. Sebagian besar merasakan darah mereka mendidih dan mengucapkan kata-kata heroik. Aku akan berada di gunung suci kecil untuk membantumu, Peri Dugu. Energi ungu mengalir dari divisi hantu ilahi saat suara tenang menjawab panggilan itu. Banyak yang mengenali suara itu. Salah satu dari mereka berkata, itu Phantom Sacred Child, dia juga ikut dalam pertarungan ini. Peri itu akan menjadi harimau bersayap setelah dia bergabung. Yang lain menjadi bersemangat. Setelah Phantom Sacred Child mengungkapkan niatnya, cahaya keemasan berdenyut dari Martial Hall of Vajra Dynasty. Tampaknya seolah-olah avatar emas terbang di udara untuk menguasai 9 langit. Dinasti Vajra tidak akan tinggal diam menghadapi krisis yang akan datang ini. Sebuah suara garang terdengar, Hu Ben berharap untuk menginspirasi pasukan dengan menjadi pelopor Peri Dugu. Aku tidak akan membiarkan sekte kebenaran memandang rendah kita. Tanah suci kita dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang merangkak, kemenangan adalah milik kita. Orang ini berbicara dengan percaya diri, setiap kata setajam pisau. Orang-orang tidak bisa tidak mempercayainya. Hu Ben juga ikut, kita punya kesempatan. Banyak yang langsung mengenali pembicara tersebut. 3 dari 4 orang jenius hebat telah menyatakan pendiriannya, yang benar-benar menyegarkan generasi muda. Mereka sekarang melihat harapan dalam mengalahkan keturunan dan ingin menjadi bagian dari sejarah. Raiteus Sion hanyalah si anjing paling berkuasa saat ini dan mempermalukan tanah suci, mencekik para jenius lainnya. Dugulan dan 2 orang lainnya memberi mereka kesempatan untuk bertarung. Semangat mereka kembali menyala. Ke gunung suci kecil, kita harus membantu Peri Dugu. Jangan pernah menyerah. Seorang jenius berjalan menuju gunung dan berkata, ya, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan, tidak peduli seberapa kuat dia, reputasi tanah suci dipertaruhkan. Tambahkan yang lain, generasi tua tidak dapat ikut serta dalam generasi ini. Meskipun demikian, banyak leluhur yang pergi ke gunung untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Kenyataannya, beberapa leluhur ingin mendapat manfaat dari menonton. Terlepas dari posisi dan usia mereka, tidak banyak di tanah suci yang benar-benar dapat mengalahkan keturunannya, tidak mungkin mereka akan melewatkannya. Gunung Suci Minor menempati wilayah yang luas di ibu kota terapung meskipun memiliki karakter minor dalam namanya. Gunung itu megah dengan tebing curam dan hutan hijau. Danau dapat terlihat di mana-mana disertai suara geometris. Tangga batu yang anggun membuka jalan menuju puncak. Di atasnya terdapat aula singgasana yang menjulang hingga ke awan. Saat berdiri di pangkalan, seseorang dapat merasakan tekanan luar biasa yang menghantam wajah mereka, hampir membuat mereka mati lemas. Ini sudah diduga karena 4 penguasa Dao biasa tinggal di sini. Kelas khusus itu berisi tujuan dan tanda-tanda tertinggi mereka. Hanya sedikit yang mampu menahan tekanan ini cukup lama untuk mencapai puncak. Keempat sisi aula tersebut memiliki satu patung yang masing-masing menggambarkan para penguasa Dao. Mereka menghadap dunia dan siap memberi perintah. Lokasi yang luar biasa ini menjadi alasan mengapa banyak orang berziarah.
Anak tangga itu tampak seperti seekor naga yang berbaring di gunung. Beberapa orang telah menghitung jumlah anak tangga sebelumnya, totalnya 999 anak tangga yang dibagi menjadi 3 bagian. Ruang kosong ditempati oleh 3 pembatas. Saat seseorang memanjat lebih tinggi, tekanan akan meningkat, tidak ada kekacauan. Banyak orang jenius hadir dan menatap tangga batu menuju ruang tahta. Bukit-bukit hijau dan sungai-sungai juga menarik perhatian mereka. Mereka tiba-tiba merasa perlu berlutut dan memberikan rasa hormat. Kenyataannya tidak nyata, haruskah kita sampai di sana? Seorang jenius bertanya-tanya. Mencapai tingkat kebajikan saja sudah luar biasa, tetapi mencapai tingkat sein itu mustahil. Temannya menggelengkan kepalanya. Bagian ketiga masing-masing memiliki 333 anak tangga. Mereka diberi nama dari bawah ke atas, tingkat penakluk, tingkat kebajikan, dan tingkat orang suci. Seorang pencuri harus mampu menangani bagian pertama. Tingkat kebajikan memiliki persyaratan yang lebih ketat beserta altar upacara. Pemimpin Tanah Suci akan mengadakan upacara di sini. Misalnya, pengobatan Raja Matahari kuno berlangsung di altar ini. Sedangkan untuk tingkat Sein, hanya sedikit yang berhasil mencapainya, 4 penguasa Dao bersama beberapa penguasa surgawi terpilih. Oleh karena itu, gerbang menuju aula tersebut tetap tertutup sejak lama. Di mana surat itu akan diserahkan? Pangkat kebajikan. Seseorang menjadi penasaran. Itu pasti tempatnya, tepat di altar kekuasaan. Itu pasti medan perang. Seorang leluhur mengangguk. Semua orang mengerti maksudnya. Pertarungan di altar berarti sang keturunan menantang otoritas dan kekuasaan Tanah Suci. Kekalahan akan jauh lebih memalukan. Itulah alasan lain mengapa tidak ada yang mau menerima tantangan itu. Kalah berarti akan menjadi aib. Kita sama sekali tidak boleh kalah. Seseorang memegang tangannya. Leluhur lainnya tersenyum kecut. Mereka yang pernah melihat Rai Sion sebelumnya tahu betapa kuatnya dia. Siapa yang ada di kelas itu? Yang lain penasaran dengan bangunan itu. Teman-temannya menatap ke puncak dan bertanya-tanya. Gerbang aula itu tertutup rapat, dijaga oleh 4 patung. Rasanya seolah-olah para penguasa surga ada di sana secara langsung untuk melindungi aula dan Tanah Suci. Para penonton merasakan aura ini dan merasa damai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama patung dan aula itu ada. Oleh karena itu, selama hari-hari yang menegangkan, sebagian orang akan bergerak ke Cakrawala untuk melihat aula. Hal ini memungkinkan kegelisahan tergantikan dengan ketenangan. Sifat misterius aula tersebut juga membuat semua orang penasaran. Aula tersebut telah ditutup selama beberapa waktu. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Seorang penonton mengajukan pertanyaan yang tidak terjawab. Bahkan petani tua yang telah membaca banyak teks sejarah tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Siapa tahu, bisa jadi itu adalah senjata ampuh dari keempat penguasa Dao atau buku petunjuk mereka. Beberapa orang juga tidak setuju dengan ini dan percaya bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Kata seorang ahli tua, rahasia, apa maksudmu? Kerumunan menjadi bingung. Entahlah, rumor yang beredar itu pasti tentang asal-muasal Tanah Suci kita. Jawab sang pakar, apa? Dewa Buddha Dao memulai Tanah Suci, semua orang tahu ini. Dia diajari oleh Vajra tertinggi selama masa mudanya dan mempelajari hukum-hukum Buddha tingkat atas. Seorang pemuda yang terpesona dengan pembelajaran berkata, jadi itu rahasia tentang Vajra, atau mungkin Vajra sudah meninggal di sana, kata yang lain. Tidak. Vajra yang agung seharusnya memiliki kehidupan abadi, tidak mungkin seseorang akan mati di sana. Sebagian besar menjadi skeptis. Kehidupan abadi tidak ada. Seorang yang berpengetahuan menambahkan, jika ada, mereka akan disebut abadi, bukan Vajra. Semuanya mungkin. Pakar itu tersenyum misterius sebelumnya, imajinasi kita bisa dibatasi. Percakapan ini membuat semua orang penasaran. Sayangnya, mencapai Sein Rank saja sudah cukup sulit, terutama membuka aula. Apakah ada orang lain yang berhasil sampai di sana selain keempat penguasa Dao itu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja, mereka semua adalah tokoh terkenal di Eight Desolaces. Yang terbaru adalah yang tertinggi. Seorang senior menjawab, Buddha Agung. Tiba-tiba orang itu memasang ekspresi serius setelah mendengar gelar ini. Buddha tertinggi merupakan eksistensi tertinggi di Tanah Suci, mewakili dewa yang dihormati semua orang. Dia bertempur melawan Black Tidus di perbatasan, sesuatu yang akan selalu diingat oleh generasi mendatang.
Tidak ada yang terkejut mendengar jawaban ini karena ia adalah salah satu dari dua kandidat teratas. Yang lainnya adalah Raites Supreme. Namun, Raites Supreme sudah tua dan jarang muncul saat ini. Di dunia ini, hanya dua orang paling hebat yang bisa sampai di sana. Seorang pemuda berkata dengan bangga, "Jangan jadi katak di bawah sumur." Leluhurnya tidak setuju, belum lagi 8 Desolaces, masih ada yang lebih mampu melakukan hal itu di wilayah kita. Siapa? Seseorang yang ada di sana langsung bertanya. Saya tahu ada dua lagi sekarang di selatan. Leluhur itu menatap ke arah timur dan berkata, "Siapa namamu?" Membuat banyak yang penasaran. Permaisuri kuno dari 8 kerajaan timur liar. Leluhur itu menjawab dengan perlahan. Judul ini mungkin asing bagi kebanyakan orang. Namun, mereka yang pernah mendengarnya sebelumnya menjadi terguncang. Bagaimana dengan yang mana? Seorang kultivator muda bertanya karena dia tidak tahu apa-apa tentang permaisuri ini dan tidak peduli. Yang satunya adalah dewa duniawi dari kerajaan dewa kuno. Kata leluhur itu dengan penuh hormat. Kerumunan menjadi heboh. Makhluk ini tampak lebih terkenal daripada sang permaisuri. Worldly Immortal muncul 3 kali, mengejutkan seluruh Eight Desolaces setiap kali. 3 penguasa jalan telah hilang dari yang abadi, ini adalah eksistensi yang tak tertandingi. Hampir semua orang menganggap hal ini luar biasa. Makhluk ini juga berasal dari 8 kerajaan timur liar. Kerajaan abadi itu misterius dan diselimuti kabut. Di masa lalu, orang luar hanya tahu sedikit tentang 8 kerajaan, terutama yang satu ini. Akan tetapi, ketika Worldly Immortal muncul pertama kalinya, Eight Desolaces gemetar karenanya. Era itu adalah milik sekte abadi sejati, yang dijuluki oleh generasi masa depan sebagai era yang berkati. True Immortal memiliki 3 penguasa Dao saat ini, yang ketiga adalah penguasa Dao segala hal, Li Daur. Ini adalah zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Penguasa Dao memiliki 3.000 pengikut dan menjadi yang terkuat. Tidak ada sekte lain yang dapat dibandingkan dengan dewa sejati saat ini. Li Daur terus menyebarkan ajaran dan keyakinannya di seluruh Raja Barat, ingin menaklukkannya. Sekte-sekte di wilayah ini tidak memiliki kesempatan untuk melawannya dan menjadi pengikutnya. Dewa duniawi tidak menerima kemuliaan ini dan turun dari atas, mengenakan jubah abadi. Dewa abadi menyerap 5 elemen dan memuntahkan mantra sejati. Semua hal yang diketahui Dewa Dao cukup untuk mundur. Sejak saat itu, penguasa Dao tidak pernah mengunjungi Raja Barat Selatan lagi. Anggota True Immortal juga menjauh dari 8 kerajaan timur liar. Dunia menyadari bahwa wilayah tersebut berada di bawah perlindungan dewa duniawi dan tidak dapat diprovokasi. Penampilan kedua adalah melawan penguasa Dao yang benar dan kitab suci pemakan jahatnya. Penguasa Dao melancarkan kampanye melawan Timur, ingin menyatukan Raja Barat. Banyak leluhur dari Timur yang kalah darinya, tidak lama lagi 8 kerajaan akan runtuh. Worldly Immortal muncul lagi dengan satu serangan surgawi, mencapai penguasa Dao di kerajaannya. Dao Lord pun menurut dan memanggil kembali pasukannya, mengakhiri invasi. Kali ini, Worldly Immortal bahkan tidak muncul. Hanya satu teknik saja yang dapat mengalahkan Raites Dao Lord. Adapun kemunculan terakhirnya, terjadi pada masa penguasa Diana Dao. Agama, Budanya telah mencapai puncaknya. Ada yang percaya bahwa ia telah melampaui penguasa Buddha Dao dalam hal ini. Ia kemudian memutuskan untuk menyebarkan agama Buddha ke wilayah timur. Agama Buddha sangat populer pada masanya dan melampaui doktrin pelatihan lainnya. Dewa duniawi muncul dan menantang Dewa Diana Dao dalam diskusi Dao di puncak gunung. Orang luar tidak mengetahui hasil pembicaraan ini, hanya saja sejak saat itu, Dewa Diana Dao meninggalkan wilayah timur dan berhenti berusaha menyebarkan agama Buddha di sana. Dengan demikian, Dewa duniawi tidak pernah kalah melawan penguasa Dao manapun. Gelar itu dirayakan di seluruh 8 Desoles, tidak semua orang merasakan apapun selain rasa hormat saat mengucapkan gelar ini. Dunia abadi dan permaisuri kuno, apakah mereka masih ada? Seorang pendengar berkata dengan lembut. Benar, permaisuri kuno terakhir kali muncul saat berdirinya dualitas. Dia datang untuk mendengarkan pidato Master Dualitas. Rasaku tak ada yang melihatnya lagi, kata seorang reporter. Benar, mereka mungkin sudah meninggal, kata seorang ahli. Jangan anggap remeh hal ini. Makhluk setingkat mereka tidak dapat dispekulasikan oleh orang biasa seperti kita.
Leluhur yang berbicara sebelumnya tidak setuju. Para hadirin yang skeptis berhenti berbicara. Kedua makhluk ini berada pada level yang sama dengan penguasa Dao. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memberikan komentar tentang topik ini. Kita harus segera berangkat, aku yakin surat itu akan segera sampai di sini. Seseorang melihat dan mulai memanjat. Mendaki gunung suci kecil bukanlah tugas yang mudah karena tekanan bawaan yang ada di sana. Langkah terendah tetap membutuhkan level penaklukan. Banyak yang mulai menjangkiti. Saat kaki mereka menyentuh anak tangga, mereka merasakan tekanan yang menekan bahu mereka, seperti membawa 10 gunung. Semakin tinggi mereka melompat, semakin besar gaya yang diterimanya, menyebabkan tulang mereka berderit. Meski demikian, mereka berusaha sekuat tenaga. Ini adalah ziarah untuk memberi penghormatan kepada para penguasa dan orang bijak. Selain itu, orang akan kesulitan menemukan tempat yang lebih baik untuk berlatih. 333 anak tangga, biasanya, tidak berarti apa-apa bagi para pembudidaya. Namun, hal ini tidak terjadi di sini. Setiap anak tangga hanya berjalan tanpa alas kaki seperti 1000 mil di tengah gurun. Bagi sebagian orang, mereka merasa mustahil untuk melangkah lebih jauh. Anak tangga itu berfungsi sebagai dinding yang tidak dapat dilintasi. Misalnya, saat mulai dari tingkat kebajikan, tekanannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Para petualang tingkat pencuri tidak punya pilihan selain berhenti. Tingkat penakluk dan tingkat berbudi luhur juga berfungsi sebagai semacam tolok ukur. Para pemuda yang mampu mencapai tingkat tersebut pasti sudah para jenius. Mereka yang berhasil memiliki ekspresi gembira dan bangga setelah mencapai peringkat berbudi luhur. Bagaimanapun, inilah saatnya mereka menunjukkan kepada dunia apa yang mereka mampu. Mereka menoleh ke belakang dan melihat banyak rekan yang tidak dapat maju, tidak seperti mereka. Ini adalah pencapaian yang setara dengan Dugulan, Phantom Sacred Child, dan Hu Ben. Gemuruh. Dunia tiba-tiba berguncang, ledakan keras yang mengejutkan para pendaki. Setelah mendengarkan dengan saksama, suara-suara itu terdengar seperti pasukan kavaleri yang berlari kencang bagaikan jalan beraspal, cukup keras hingga melukai gendang telinga. Mereka berputar dan melihat debu mengepul. Itu benar-benar pasukan berkuda yang bergerak maju menghadapi tsunami. Kilauan baju besi emas mereka menyilaukan. Anggota tubuh mereka tampak perkasa dan tajam seperti tombak yang tajam. Ledakan. Mereka berhenti di kaki gunung suci kecil. Beberapa saat yang lalu, pasukan itu bergerak dengan kekuatan penuh tetapi mereka berhenti pada saat yang sama. Para penunggang kuda ini tampak seperti satu kesatuan, mampu bergerak bebas secara keseluruhan. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan. Perkemahan Perang Fajra. Spanduk-spanduk tersebut memperlihatkan latar belakang pasukan ini dengan jelas. Ini adalah Legiun Fajra terbesar dan terkuat, salah satu pilar mereka. Kelompok ini milik Hu Ben. Seseorang memperhatikan tanda pada spanduk tambahan. Dia akhirnya sampai di sini. Pakar lain memperhatikan dia memimpin kelompok itu. Pemimpinnya mengenakan baju besi emas dan memiliki perawakan yang mengesankan, tampak sangat gagah berani. Helmnya memiliki simbol khusus, tampak seperti petir yang turun dari atas. Meski usianya masih muda, ia memiliki banyak prestasi di medan perang. Banyak yang menjadi korban pedangnya. Fajra Dinasti menganggap perkembangan dan pelatihannya serius karena bakatnya. Saya menghabiskan masa mudanya berlatih di Martial Hall. Setelah menguasainya dengan baik, ia memasuki war camp dan menjadi jenderal termuda di sana dalam waktu singkat dan memiliki potensi yang paling besar. Fokusnya adalah menjaga perdamaian di perbatasan, mengalahkan musuh berkali-kali. Akhirnya, Archaic Sun King menganugerahkan gelar resminya, Panglima Besar Penjaga Perdamaian. Di sebelahnya adalah Pangeran Ketiga Fajra. Ini sama sekali tidak mengejutkan karena ketika Pangeran Ketiga berada di perbatasan, ia menerima banyak bantuan dari Hu Ben. Hu Ben jelas mendukung Pangeran Ketiga. Hal ini berperan besar dalam mendukung kamp perang tersebut. Hu Ben melompat dari kudanya dan melihat sekelilingnya. Sebagai seorang jenderal yang tangguh dalam pertempuran, ia selalu memiliki aura yang ganas dan pembunuh di sekelilingnya, sangat kontras dengan usianya namun terasa sempurna untuknya. Anggota Tanah Suci mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi martabatnya meskipun itu berarti kematian. Mata Hu Ben bersinar dengan kilat. Layak menjadi salah satu dari 4 orang jenius. Seorang pemuda bergerak. Bukan hanya itu,
dia adalah murid seorang Grandmaster. Seorang kultivator dari Vajra berkata dengan pelan. Hu Ben dianggap sebagai jenius terbaik di Vajra. Konon katanya dia murid sang wali. Hal ini masih belum dikonfirmasi oleh pengadilan. Hu Ben berhasil melewati Conqueror ke Virtuous Rank dalam waktu singkat tanpa berhenti sedikit pun, dan membuat penonton terkesan dalam prosesnya. Aku akan menunggu suratnya di sini. Dia kemudian duduk di depan anak tangga dan berkata, orang-orang di depannya tidak berani mengganggunya dan hanya menganggukkan kepala untuk menyambutnya. Ada 3 dari 4 orang jenius di sini hari ini, kata seorang penonton. Kecuali anak Buddha jangkrik emas, yang lainnya menyampaikan pandangan mereka dan pasti akan datang ke sini. Phantom Sacred Child datang agak terlambat. Kedatangannya jauh lebih tenang karena dia datang sendirian, hanya ditemani kabut ungu. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia sampai di sana, seolah-olah dia muncul dari kabut. Phantom Sacred Child ada di sini sekarang. Banyak yang berteriak setelah melihat sosoknya. Kurangnya keindahan tidak menghentikan banyak orang untuk memperhatikannya. Dia memiliki potensi terbesar di antara sukunya selain menjadi murid langsung seorang Grandmaster. Semua ini sudah cukup untuk membuatnya menonjol di antara rekan-rekan. Langkah langit hantu. Seseorang dari generasi sebelumnya memuji, sungguh teknik gerakan yang luar biasa, hanya sedikit yang bisa mengimbanginya. Anak suci itu terkenal karena kelincahannya berkat teknik ini. Banyak leluhur yang lebih kuat darinya masih belum dapat menangkapnya. Sosoknya bergetar sekali dan dia segera mencapai tingkat kebajikan, tak jauh dari altar. Pangeran ketiga segera menyambutnya bersama para jenius lainnya. Dia jauh lebih ramah dibandingkan dengan Hu Ben. Sesaat kemudian, terdengar suara yang jelas, saya minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Kerumunan menjadi heboh setelah mendengar suara itu. Semua orang langsung tahu siapa orang itu setelah mendengar suaranya. Sosok itu muncul di kaki gunung. Mata mereka berbinar karena kehadirannya, terutama bagi para petualang laki-laki muda. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Seekor naga nampaknya tengah mengunjungi wilayah ini, cahaya abadi menyebar dan menarik perhatian. Wanita cantik ini menjadi pusat perhatian hanya karena kehadirannya. Ia mengenakan gaun putih dan rambutnya digulung ke atas, tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Cara memegang pedang membuatnya tampak heroik. Tatapan matanya mengundang gelak tawa para penonton, membuat mereka tak bisa bersikap sombong. Alih-alih memiliki aura feminin karena kecantikannya, ia memancarkan temperamen seorang pencari dao yang menyendiri. Dualitas penampilan dan auranya memikat para pria. Dugulan, bahkan para petualang yang lebih tua pun merasa kagum. Kecantikannya sesuai dengan namanya, sangat cantik. Seorang pemuda pun terpesona. Kakak pertama, teriak para siswa Duality. Dugulan, salah satu dari 4 jenius tanah suci dan murid penguasa suci 5 warna. Alasan ketenarannya lebih karena kekuatannya daripada kecantikannya. Ada alasan mengapa dia menjadi suster dualitas pertama. Itu tidak ada hubungannya dengan senioritas dan usia. Jelas ada siswa yang lebih tua dari Dugulan. Meski begitu, mereka tetap harus memanggilnya kakak pertama. Selalu ada orang-orang jenius dan pelajar yang tidak yakin yang datang untuk menantang posisinya. Dengan demikian, pertempuran relatif umum terjadi meskipun dia tidak pernah secara aktif mencarinya. Hasilnya selalu sama, berakhir dengan kemenangannya. Meskipun demikian, dia tetap bersikap rendah hati dan tidak bersinar seperti Phantom Sacred Child di sukunya. Yang terakhir juga harus bertarung berulang kali untuk mempertahankan posisinya sebagai penerus suku hantu ilahi. Menjadi murid Raja Darah 8 tidak cukup menghalangi orang lain untuk menantangnya. Hal ini memungkinkannya untuk berlatih dan menyadarkan dirinya melalui pertempuran yang sebenarnya. Hal yang sama juga berlaku bagi Hu Ben. Aula bela diri adalah tempat di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah berkuasa. Hu Ben harus mengalahkan rekan-rekannya agar bisa menjadi yang teratas. Satu-satunya yang mengganggu di antara keempat jenius itu adalah anak Buddha jangkrik emas. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kultivasinya kurang. Karena kecintaannya pada traveling dan kuliner, ia mengunjungi banyak kuil dan membuktikan pencapaiannya dalam ajaran Buddha di sana. Generasi muda tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Sedangkan untuk generasi tua, mungkin hanya gurunya, biksu suci kebijaksanaan, yang dapat mengalahkannya.
Pada akhirnya, Dugulan adalah yang paling sedikit bertarung di depan umum dibandingkan dengan para jenius lainnya. Hal ini tetap tidak menghalangi posisinya. Bagian besar adalah yang terkuat dari keempatnya. Ada rumor tentang Golden Cicada dan Phantom yang datang ke Duality untuk bertanding. Hasilnya masih belum diketahui oleh orang luar. Kurangnya catatan pertempurannya tidak mengurangi statusnya. 3 jenius lainnya cukup menghormatinya dan tidak pernah membantah rumor tersebut. Kedatangannya menimbulkan kehebohan. Banyak yang menangkupkan tangan untuk menyambutnya karena dialah yang pertama menjawab, menyelamatkan muka Tanah Suci. Bayangkan saja, jika tidak ada yang berani melakukannya, reputasi Tanah Suci akan hancur. Generasi mudanya tidak akan punya harga diri lagi. Yang paling penting, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menerima tantangan dari keturunannya karena kekuatannya. Hanya perlu sekejap mata baginya untuk muncul di tangga Virtuous Rank dengan mudah. Peri Dugu, Huben yang sombong dan Phantom Secret Child yang sombong datang menyambutnya. Dia duduk di bawah pohon dalam posisi termenung dengan pedang di luutnya. Dia menatap kerumunan dan berkata, tidak perlu berdalih untuk mengatakan seberapa kuat Sion yang saleh. Aku sendiri bukanlah lawannya. Penonton merasa seolah-olah dia baru saja menyiramkan air dingin kepada mereka dengan kata-katanya. Hal ini membunuh antusiasme mereka. Tetapi, Tanah Suci harus berjuang. Ia menambahkan, kami berada di perahu yang sama sekarang dan saya butuh bantuan Anda. Ada banyak petani berbakat di negeri kita, jadi kita berusaha sebaik mungkin. Dia berbicara dengan nada yang tenang dan bukannya jawaban yang persuasif. Hatinya menjadi berat setelah itu. Meskipun demikian, dia tahu betapa kuatnya keturunan itu. Membuat pernyataan berani untuk meningkatkan kepercayaan diri tidak akan efektif. Satu-satunya cara mereka bisa menang adalah melalui kekuatan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah sungai yang terbentang karena suatu alasan. Dia melihat kembali ke kerumunan setelah melihat tidak ada tanggapan. Kami mendukungmu, Peri Dugu. Phantom berkata, jika 1 lawan 1 tidak berhasil, kita semua akan pergi bersama. Sion yang saleh tidak meminta duel 1 lawan 1. Ya, aku punya 1 juta orang yang siap untuk memulai formasi besar. Itu akan cukup untuk mempercepatnya di perbatasan dan memberinya waktu bagi semua orang. Hu Ben menambahkan, itu ide yang bagus. Phantom menjawab, jika kita membiarkan datang langsung ke Gunung Suci kecil tanpa perlawanan, itu akan sangat memalukan. Setidaknya ada yang harus memperlambatnya. Berikan saja perintah kepada kami, Peri. Para jenius lainnya pun hadir untuk memberikan pendirian mereka. Para ahli yang lebih ahli menggelengkan kepala. Jumlah sebenarnya tidak penting melawan seseorang seperti Raites Sion. Kekuatan tempur yang benar-benar efektif tetaplah 4 orang. Mungkin jika mereka bertarung bersama, mereka akan mempunyai kesempatan untuk menang. Mari kita undang senjata Dao Lord. Itu akan memberi kita peluang lebih baik untuk menang. Kata seorang jenius. Banyak yang beranggapan hal ini tidak akan terlalu efektif karena keturunannya pasti juga memilikinya. Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita harus melakukan yang terbaik, kata Dugulan. Ia tahu bahwa mengandalkan senjata saja tidak cukup untuk menutupi kekurangannya. Itu harus berupa kartu biasa. Apakah benar-benar tidak ada yang diharapkan? Yang lain merasakan pesimismenya dan bertanya dengan suara pelan. Tidak, aku yakin ada guru-guru tersembunyi di Tanah Suci yang mampu menghentikannya. Ucapnya dengan tenang, tak sedikit pun terlintas dalam pikirannya. Perkataan Dugulan membuat orang banyak berpikir. Jika dia hanya berbicara sekali, itu mungkin karena dia rendah hati. Sayangnya, sepertinya dia hanya mengatakan kebenaran. Tidak ada yang lebih kuat dari kelompokmu saat ini, Peri Dugu. Kata seorang jenius. Keempat jenius besar itu berdiri di puncak Tanah Suci. Peringkat internal keempatnya masih belum diketahui. Saya tidak berani menerima pujian ini, masih ada puncak-puncak yang lebih tinggi di Tanah Suci yang belum diketahui. Dugulan menggelengkan kepalanya. Benar, si jenius dan teman-temannya kebingungan. Menurutku itu tidak mungkin. Hanya 3 jenius lainnya yang mungkin bisa menandinginya di Tanah Suci. Seorang penggemar Dugulan tidak mempercayainya. Ya, Peri Dugu, kerjasama kelompokmu pasti akan menghentikan Sion yang saleh. Yang lain menimpali. Baiklah, aku akan menjadi orang pertama yang mengagumi seseorang yang dapat mengalahkan Raites Sion.
Aku ingin memperluas wawasanku dan melihat ahli seperti itu. Hu Ben tertawa. Dia tidak sedang menyindir karena sangat sedikit generasi muda di Tanah Suci yang lebih kuat darinya. Dia tidak peduli dengan orang lain dan juga meremehkan komentar Dugulan. Akan menjadi berkah bagi Tanah Suci karena memiliki seseorang seperti itu di sekitarnya. Phantom Sacred Child mengangguk, merasa skeptis juga. Bagaimanapun, dia telah melawan sebagian besar jenius terkenal di Tanah Suci atau setidaknya tahu tentang mereka. Kecuali anak Buddha Jangkrik Emas, tidak ada satupun yang berada pada level yang sama dengan ketiga orang yang hadir. Terlebih lagi, semua jenius teratas di Tanah Suci telah berkumpul di sini, tidak ada yang sesuai dengan deskripsinya. Selalu ada pencipta keajaiban. Dugulan berkata dengan tenang dan melirik ke sungai yang terbentang lagi, jika kita tidak dapat menghentikan keturunannya, aku berharap orang lain akan melakukannya. Peri, tidak perlu meningkatkan moral musuh. Hu Ben tersenyum dan berkata, kita tidak akan tahu pemenang sebenarnya sampai akhir. Bakat Tanah Suci kita tidak akan kalah dengan Sekte Kebenaran. Hu Ben jarang sekali kalah saat debutnya. Berkat pengalamannya dalam pertempuran, ia percaya diri dalam melawan Raite Sion. Dia tentu menyadari kemampuan dan reputasi musuhnya. Meskipun demikian, ini terbatas pada Sekte Keadilan. Orang itu mungkin saja kuat seperti para legenda, tetapi dia tetap ingin mencobanya. Kita seharusnya menjadi orang yang menciptakan keajaiban, bukan menunggu orang lain, kata Phantom, dengan cukup percaya diri. Keajaiban, ya, kata ini secara langsung membuat orang teringat pada orang yang sama. Ya, orang itu mungkin bisa mengalahkan monster itu. Seorang pemuda bergumam, tidak ada yang bisa melakukannya di luar kelompok Peridugu, jangan konyol. Para penggemar keempatnya segera menentang kepercayaan ini. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Seorang petualang muda bertanya. Li Qiye, orang yang dijuluki sebagai putra keajaiban. Dia telah melakukan beberapa hal konyol sejauh ini. Jawab pemuda itu. Dia menginjakkan kaki di dua rumah besar di kota ibunya, kan? Kata beberapa orang terlupakan. Itu dia, kata pemuda itu. Kenyataannya, kesan banyak orang terhadap Li Qiye tidaklah begitu positif. Mereka tidak menentang Li Qiye, tetapi hanya berpikir bahwa ia kurang memiliki sesuatu dibandingkan dengan kelompok Dugulan. Keempat orang ini berasal dari klan bergengsi dan memiliki bakat cemerlang. Selain itu, mereka berlatih keras untuk mendapatkan prestise mereka saat ini. Di sisi lain, Li Qiye hanyalah seorang penebang kayu yang entah bagaimana menjadi utusan pedang Fajra. Mungkin dia adalah makhluk tercerahkan sekarang, tapi ini masih jauh dari cukup. Tingkat pelatihan ini hanya sedikit dan tidak ada hubungannya dengan kata jenius. Ditambah lagi, tampaknya sebagian besar prestasinya dilakukan dengan bantuan eksternal. Li Qiye memang jahat, mungkin dia bisa berguna melawan Sion yang saleh. Seorang ahli yang lebih tua menjadi tertarik dengan perkembangan ini. Haruskah kita mengundangnya ke berbagai tempat? Saya pikir itu akan sangat meningkatkan peluang kita. Seorang pemuda menyarankan. Saya belum melihatnya akhir-akhir ini. Dia mungkin tidak tertarik sama sekali atau dia pasti sudah ada di sini sekarang. Kata orang lain yang tinggal di ibu kota. Tidak tertarik. Lebih seperti dia takut atau dia akan berada di sini jika dia sehebat yang kalian semua katakan. Bukankah mengalahkan keturunannya adalah kesempatan besar baginya untuk menjadi terkenal? Orang lain yang tidak menyukai Li Qiye bersikap misterius. Itu masuk akal. Beberapa orang terdiam mengangguk. Kita benar-benar kuat. Kita harus tetap mencoba dan mengundang sekutu manapun yang kita bisa. Saran pihak oposisi. Jika Tuan Muda Li bersedia membantu Tanah Suci, tidak ada yang lebih baik dari itu. Dugulan tersenyum. Saya ingin melihat Li Qiye ini tanpa baju besi yang tak terkalahkan. Kita lihat saja apakah dia benar-benar ajaib. Hu Ben tertawa, dengan jelas menunjukkan rasa jijiknya. Kebenciannya terhadap Li Qiye dapat dimengerti. Dia mendukung pangeran ketiga sementara Li Qiye membunuh beberapa sekutunya, tidak mungkin dia menyukai Li Qiye. Kita harus menyambut bangsawan muda ini dalam aliansi kita. Hanya saja pertarungan ini akan sangat berbahaya, dia perlu berhati-hati. Kata Phantom, sikapnya lebih baik daripada Hu Ben tetapi masih ada penghinaan terselubung terhadap Li Qiye. Tidak mungkin orang seperti Li memiliki kesempatan ini. Mayoritas setuju dengan kedua jenius itu. Li Qiye punya banyak kartu as di lengan bajunya, jangan lupakan ini.
Pihak lain berpikir bahwa segalanya menjadi mudah bagi Li Qiye karena suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan. Jangan lupa bahwa Raites Sion memiliki lebih banyak kartu sebagai penerus Raites. Dia memiliki senjata Dao Lord yang mampu menghancurkan segalanya. Yang lainnya misterius. Tidak, aku tidak ragu bahwa Li Qiye akan mampu mengusir Sion yang saleh. Dugulan menyatakan pendiriannya dan menyatukan massa. Mereka tidak berani membantahnya. Baiklah, mari kita undang Li Qiye. Saatnya melihat keilahiannya, kata Hu Ben. Itu bukan ide yang buruk. Pantom setuju. Beberapa penonton mengira bahwa keduanya mungkin menggunakan pertempuran ini untuk membunuh Li Qiye dengan pisau lipat. Suratnya sekarang ada di kota Kaisar Buddha. Sebuah pesan menyela pembicaraan. Bersambung.